Halo semuanya, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Maria Ana dan Saya Yusuf Ramdhani. kita lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2024. Kita mengambil mayor seni rupa murni. Saya mengambil fokus utama seni lukis dan teman saya grafis. Sebelumnya kita tidak ada langsung berhubungan dengan teater boneka. Tapi kita memiliki ketertarikan yang sama ketika kita melihat puppet, hingga akhirnya kita dipertemukan di sini. Gobar Copet itu sendiri diambil dari karakter saya yang bernama Gobar, dan itu terinspirasi dari boneka Fudo, dan karakter boneka ini diambil dari nama kecil juga. Nama kecil saya namanya Gobar, dan kita tertarik di dunia puppet itu ketika melihat pentas teater boneka. Terus setelah itu kebetulan saya bergabung dengan Goni Puppet Theater. Jadi alasan utama saya mengikuti atau kecemplung dalam teater boneka itu ketika saya ingin menggerakkan atau menghidupkan karakter saya yang bernama Gobar ini. Gimana caranya? Karena saya tidak bisa animasi pada saat itu, dan saya juga tidak bisa AI dan lain-lainnya, sehingga saya tertarik untuk memasuki teater boneka dan akhirnya nyemplung di teater boneka. Dan untuk saya sendiri, awal saya tertarik dengan dunia teater boneka itu ketika saya melihat puppet itu sendiri, karena setiap tampil itu seolah-olah ada jiwa yang hidup di dalamnya dan menyampaikan pesan-pesan secara simbolik yang dapat diterima di segala kalangan usia melalui hiburan seperti itu. Kita juga ingin menghibur dan secara tidak langsung menyampaikan suatu pesan melalui cerita imajinatif. Karya ini terinspirasi dari fenomena sosial yang marak tentang badut cilik di sosial media. Hal tersebut menggugah empati kita dan juga menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah mereka memiliki imajinasi ketika mereka mengenakan kostum? Sehingga dalam karya ini kita menyajikan kisah badut kecil yang berimajinasi dengan buku ajaibnya. Bermula ketika dia menari-nari di tepian kota di gang sempit. Badut ini mencari sesuap nasi dengan cara mengamen di pinggiran kota. Ketika dia mencari sesuatu yang bisa dimakan di tempat sampah, disitulah buku ajaib itu muncul. Dia memasuki dunia serba putih dengan imajinasi yang dia bayangkan. Semua bisa terwujud di dalamnya. Dia membayangkan keluarga yang hangat, rumah yang nyaman, dan makanan yang enak. Semuanya terpenuhi di dalam rumah hitam putih tersebut. Dunia itu terasa sangat hangat, terasa sangat indah baginya. Hingga pada suatu ketika dia harus menelan kenyataan, semua imajinasinya sirna. Dalam bayangan itu dia terhempas hingga dia terbangun dan kembali ke dalam realitanya. Kehidupannya seperti biasa. Ketika dia terbangun, dia melihat wadahnya sudah terisi uang, lalu dia pun merasa gembira dan kembali pulang. Kenapa cerita ini cukup relevan dengan anak-anak? Karena dari karya ini kita ingin menyajikan wawasan dari pengalaman orang lain, memunculkan kepedulian dan empati sejak dini, serta kami berharap anak-anak lebih bersyukur dan menyayangi orang tuanya dan memiliki imajinasi yang bebas. Semoga apa yang kita sajikan bisa tersampaikan kepada penonton, khususnya kepada anak-anak, dan kami berharap cerita yang kami sudah bangun bisa melekat dalam ingatan mereka. Sekian Dan terima kasih.